Karena Yesus mengatakan, aku adalah Allah dan sembahlah aku. Nggak tahu, Rifa. Kamu nggak ngerti. Ketika kamu menanyakan di mana pernyataan Yesus, akulah Tuhan, kamu tidak tahu bisa mengatakan seperti itu. Ya, Tuhan kami itu Elohim yang tinggal di dalam diri Yesus. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tolong tunjukin hal yang sama seperti yang aku tunjukin sama Tante Uti, di mana Yesus mengatakan, aku adalah Allah dan sembahlah aku. Udah itu aja, nggak usah ribet-ribet kita mah. Nggak tahu, Rifa. Kamu nggak ngerti. Ketika kamu menanyakan di mana pernyataan Yesus, akulah Tuhan, kamu tidak tahu bisa mengatakan seperti itu. Ya, Tuhan kami itu Elohim yang tinggal di dalam diri Yesus. Jadi nggak bisa kamu nggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi nggak kayak gitu. Kalau bertanya, aku mau kita langsung aja dulu. Nanti saya lari ke Yesus biar kamu ngerti. Sama, aku udah tunjukin dalil di kitab suci aku. Kami orang Islam, kami memegang Al-Quran sebagai kitab suci kami. Mau kalian percaya atau enggak, itu bukan urusan kami. Di dalam kitab itu tertulis bahwa Allah nyatakan dirinya Tuhan. Pertanyaan saya, tolong apa yang Tante pertanyakan kepada saya, tolong Tante tunjukkan. Gitu aja udah. Tadi Tante minta kepada saya ayat di mana Allah Tuhan kami yang kami sembah sebagai Tuhan satu-satunya Tuhan yang tidak ada lagi selain dirinya. Sudah ada ayatnya dan dalilnya bahwa dia adalah Tuhan. Sekarang mana Tante Yesus yang Tante sembah sebagai Tuhan itu menyatakan, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Mana ayatnya? Udah itu aja. Silakan. Ya, sekarang ya. Ya, kalau kamu mengatakan ini sekarang saya ya. Nah, sekarang begini, kalau kamu meminta seperti itu artinya kamu menggiring opini, kamu memaksakan pemikiranmu kepada saya, ya. Kamu memaksakan pemikiranmu kepada saya. Maaf, yang kami punya ini Alkitab ini, yang saya pegang ini Alkitab ini Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Alkitab kami itu juga Elohim. Ya, pernyataan Elohim itu betul tadi kata Sofiatul, bahwa itu ya kata-kata yang di Taha itu memang diambil dari perkataan di dalam Alkitab kami, di dalam Keluaran. Nabimu keluar dari mulut nabi hanya mengaku-ngaku mengklaim bahwa dia menerima wahyu, tetapi di kitab kami ya, di kitab kami mengatakan akulah Tuhan Allahmu, lengkap dengan keberadaannya, lengkap dengan buktinya, bahkan membuat bangsa itu mati ya. Oleh karena bangsa itu banyak yang mati, oke, Musa, kalau Elohim itu mau datang. Oke, nah itulah sebabnya di dalam Ulangan 18 dikatakan seorang nabi akan diberikan kepadamu tepat seperti yang kamu minta dahulu. Nah, perkataan ini membawa dampak ya, membawa dampak bahwa Elohim itu akan nampak dalam wujud seorang nabi. Jadi yang saya mau tekankan kepada kamu, ketika Muhammad mengatakan akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku, itu cuma perkataan Muhammad. Nah, kalau kami akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain daripada aku, itu ada dengan pembuktian-pembuktian. Lalu bagaimanapun kami lebih unggul karena kami punya bukti, kami punya fakta yang menunjukkan bahwa Tuhan kami itu ada gitu loh. Ya, itu satu dulu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika kamu mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan kamu, lalu Tuhannya Musa juga, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Musa juga? Tunjukkan kepada saya. Udah, Bu. Udah gitu dulu. Oke, itu ya. ada Erben mungkin mau nambahin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oh iya, Pak Erben, silakan Pak Erben. Ya, itu tadi kan Bu Uti ada 1 menit. Ben, 1 menit Ben, silakan dibuka mute-nya Ben. Co-host tolong dong dibukain mute-nya Erben. Buka sendiri-sendiri, udah buka sendiri-sendiri. Bisa nggak? Masih belum ya? Oke, sebentar. Ayo buka sendiri-sendiri. Erben buka. Nah, udah bisa tuh Erben, masih ada 1 menit. Oke. Jadi gini Erben masih ya. ada 1 menit, silakan dihabisin. Untuk mengenali Yesus itu, orang Kristen melihat Yesus sebelum jadi manusia,
dan kemudian setelah jadi manusia. Sebelum Yesus datang sebagai manusia, dia adalah firman Allah yang kekal dalam diri Allah. Maka segala karya Allah di dalam PL itu, tentu itu karya Allah bersama dengan firman yang ada dalam dirinya. Itu yang seringkali tidak dipahami oleh saudara Muslim. Jadi di mana Allah mengaku dirinya Allah? Di dalam PL banyak sekali. Yesus itu siapa? Firman-Nya menjadi manusia. Yesus itu Tuhan, iya. Orang Muslim banyak tidak mengerti beda kata Tuhan dengan Allah dalam konteks PB. Di sini menjadi problema teologisnya. Karena bagi Muslim, Tuhan sama dengan Allah. Allah namanya Tuhan. Bagi orang Kristen, Allah itu gelar panggilan kepada sesembahan. Sedangkan Tuhan itu gelar kepenguasaan yang bisa dipakai kepada Allah, kepada Yesus, dan kepada orang-orang terhormat. Jadi di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Yesus mengaku dirinya Tuhan. Dia disembah sebagai Tuhan. Tapi di mana Yesus mengaku dirinya Allah? Di dalam PL, Allah Yahweh itu memperkenalkan diri sebagai Allah. Dan firman ada di dalam dirinya di situ. Itulah cara Kristen mempelajari Alkitab. Menurut saya yang tertawa ini kurang bagus ini. Ini cerita. Nggak ada Ben, nggak ada yang tertawa Ben. Enggak Suara ada. suara anakku batuk. Sorry, aku Oh, nggak bisa nge-mute. Kalau aku mute nanti aku ke mute lama nanti. Terpaksa aku buka. Itu jawabannya ya Mbak Utia. Jadi kalau kalian tidak memahami cara pandang Kristen terhadap posisi Yesus sebelum jadi manusia saat manusia, baru kemudian setelah dimuliakan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, maka konteks ini kalau tidak dipahami ya nggak akan bisa memahami Alkitab. Para mantan-mantan Kristen itu kan banyak yang memahami ini, maka mereka banyak koar-koar. Akhirnya mereka mengungkapkan kesesatannya saat menjadi orang Kristen. Iya, thank you Ben. Jadi 1 orang menit Kristen udah lewat. Oke, udah itu. Ya. Sip, thank you. Iya Ben udah menggantikan Sofiatul yang nggak bisa ikut aturan. Thank you. Nah Nggak sekarang usah waktunya bilang gitu-gitu. Muslim mau Uni Rifa atau hamba duluan Uni? Kelvin duluan aja deh. Nanti saya langsung bertanya aja soalnya. Oh gitu, iya siap. Oke, silahkan 3 menitnya. Ya tadi yang Buti bahas apa ya lupa. Intinya gini, dalam tauhid itu deklarasi Tuhan itu penting. Jadi ketika ada yang ingin dituhankan, maka deklarasi atau pengakuan dari Sang Zat yang Maha Kuasa ini penting gitu. Contoh ya At-Toha tadi ayat 14, nanti ada juga Maryam 65, Asyura 11, terus ada juga Al-Ikhlas dari 1 sampai 4 di mana deklarasi akulah Tuhan Allahmu, tidak ada yang setara denganku, tidak ada ilah lain yang mendampingiku, semacam itu. Itu deklarasi dan Islam mengimani itu begitu. Sekarang posisinya kalau memang ada deklarasi Yesus mengatakan akulah Yesus yang mendampingi Tuhan menciptakan alam semesta. Nah, kayak gitu kita ikutin, kita akan menghargai. Kalau misalnya tertulis posisinya itu tidak tertulis, maka dari itu mualaf yang mengkaji secara akademisi mengenai kredibilitas dari ketuhanan Yesus memilih pindah ke Islam karena lebih logis dan lebih terbukti gitu. Ada valid proofnya, ada textual proofnya. Ini yang mesti dipahami oleh Bro Erben dan juga Bu Uti. Kemudian mengenai ada firman dalam Tuhan, sebenarnya nggak cuma firman dalam Tuhan itu, ada penglihatan, ada pendengaran, ada perasaan dari Tuhannya sendiri gitu, yang dimana maha adil, maha hidup gitu, maha pemarah, maha pembalas tipu daya, macam-macam. Jadi nggak cuma firman doang, karena firman itu kan definisi yang kami punya ya. Definisi yang kami punya mengenai firman ini mengartikan bahwa firman setara dengan bicara begitu. Bicara menghasilkan kata. Kata ini kemudian menjadi makhluk atau tidak, hukum-hukum yang tertulis dalam Al-Quran sendiri atau kitab-kitab suci yang lainnya. Inilah yang ditolak untuk dipahami oleh para Tritunggal. Gitu Ben, gitu Bu Uti. Jadi silakan dibuka logikanya, lawanlah hal-hal yang duniawi seperti keluarga, finansial, dan ekonomi, lalu kembalilah kepada kebenaran. Di mana kebenaran ini sangat tertulis dengan jelas dalam kitab-kitabnya Tuhan begitu loh. Baik dalam Al-Quran maupun Biblos, ini sama-sama tidak ada yang menuhankan sesuatu seperti makhluk manusia ini gitu. Silakan Uni.
Oke, tadi kan saya sudah tentang pernyataan Tuhan itu kan sudah dinyatakan tadi di Al-Quran bahwa Allah nyatakan dirinya Tuhan. Lalu tadi Sofiatul dan Bu Uti mengutip ayat Keluaran juga. Memang Tuhan Bani Israel memang menyatakan dirinya Tuhan. Nah, tapi di dalam kitab Bani Israel dia menyatakan dirinya satu-satunya Tuhan. Lalu entah kenapa di zaman Herodes ketika Yesus lahir dari seorang wanita bernama Maryam, konsep ketuhanan menjadi Tritunggal. Padahal orang Yahudi pun Tuhannya monoteisme. Istilahnya mereka menyembah Tuhan yang satu. Tiba-tiba, kenapa ribuan tahun nabi-nabi tidak pernah mengajarkan Tritunggal? Kenapa kok di zaman Herodes baru timbullah Habis Tritunggal? ini. Kalau memang Tritunggal ini penting, silakan dijawab. Habis ini. Mohon maaf, udah kita ini aja ya, tambah 4 menit ya, masing-masing ya, Buti. Mute-nya. Buti. Aku mau kalau aku mute ini aku nanti susah nggak buka Bang Gian. Soalnya Enggak. Kita buka sendiri. Udah saya tadi kan Oh, karena nggak ini aja nggak kondusif jadi ini ditutup. Buti 4 menit ya. Silakan Buti. Ya. Iya, jadi ini Riva nih sebetulnya mau menggiring opini, pengetahuan dia mau dipaksa-paksain ke orang gitu, saya seolah-olah yang nanya kamu loh, mengerti itu gimana adalah sih kok kebenaran. mengirim opini? Betul kata Bertanya loh. Erben. Iya, pertanyaannya itu menggiring opini. Udah biar saya ngomong, menggiring opini. Betul kata Pak Erben. Tuhan kami sebelum Yesus datang sebagai manusia ya Tuhan kami itu Elohim. Ya setelah dia datang menjadi manusia ya Tuhan kami Yesus gitu loh. Tetapi ingat kami mengenal Allah yang Tritunggal. Ya Elohim itu kan sudah dikasih tahu dia itu mengatakan bahwa dia akan datang menjadi penebus dan juru selamat. Lalu dia dikatakan di situ bahwa penebus dan juru selamat itu dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib, dengan cara mencurahkan darahnya di dalam Yesaya 53. Nah, setelah dia datang menjadi manusia, disebutlah di situ bahwa dia itu adalah firman-Nya. Sebelum dia datang sebagai manusia, jelas Yesus mengatakan, aku datang dari sorga dan akan kembali ke sorga. Yesus sudah mengatakan begitu. Yesus sudah mengkonfirmasikan bahwa dialah yang ditulis di dalam kitab perjanjian lama itu gitu loh. Jadi kalau kamu mengatakan mana Yesus mengaku Tuhan, mana Yesus mengaku Tuhan, loh di dalam dia ketika dia mengatakan dia adalah anak manusia, ketika dia mengatakan dia datang dan keluar dari Bapa, ketika dia mengatakan dia adalah anak Allah, dari disitulah dia mengaku Tuhan. Tetapi jangan dikira dia juga tidak pernah mengaku Tuhan. Dia banyak juga ayatnya dia mengaku Tuhan. Tetapi inti dari kedatangannya itu dia datang sebagai anak manusia, sebagai anak Allah, sebagai utusan, sebagai firman. Itulah yang benar. Karena dia itu adalah firman-Nya. Telah tertulis di dalam Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Pengesahannya ada, buktinya ada, dalilnya ada. Ketika kalian menolaknya ya terserah kalian. Yang kami tahu Yesus itu adalah anak Allah. Dan ketika dia anak Allah, ya dia bukan Allah Bapa lagi. Dia punya pribadi yang anak Allah. Tetapi itu dulu dan sudah berlalu beribuan tahun yang lalu. Sekarang dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan Allah itu artinya berkuasa memerintah dalam kemuliaan Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu tidak bisa dilihat, tidak ada wujudnya. Dan dia telah menyerahkan segala kuasanya itu kepada Yesus. Jadi kepada Yesus itulah kamu akan datang menyembah dia. Yesus itulah Tuhan. Nah ini konteks pemahaman kami. Jadi jangan dipaksa-paksain seperti di agama kalian. Agama kalian minta, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau enggak sembah dipentung-pentung. Gitu. Enggak kayak gitu Rifa. Jadi kalau kamu menanya mana pernyataan Yesus mengaku Tuhan, itu kan artinya kamu nggak ngerti gitu loh. Nggak tahu, asal-asal ngomong aja gitu. Mengikuti kamu punya doktrin. Disama-samain. Sedangkan doktrin kita berbeda. Allah kami Tritunggal, Tuhan kamu itu satu, tetapi satu juga yang tidak dikenal, satu yang mana? Tidak ada bukti, tidak ada fakta, tidak ada data-data sejarah, tidak ada, semua hanya mengklaim, hanya ada di dalam kitab kamu, di dalam huruf-huruf itu Allahmu, tetapi di luar itu tidak ada pembuktian gitu loh. Ya, jadi kalau ketika kamu menanyakan seperti itu, ya saya nggak bisa jawab karena itu bukan pertanyaan. Jelas sekali kamu nggak ngerti gitu. Oke, Ya, jadi silakan gini, Pak Erben. jadi gini ya, mungkin kalian tidak memahami makna Tritunggal dalam konsep Kristen. Tritunggal itu kami pahami bukan 3 Tuhan ya, tetapi Allah yang Esa yang kekal memiliki firman dan roh. Rohnya itu diutus untuk menyertai orang percaya. Disebutlah Roh Kudus, Roh kebenaran atau penghibur. Sedangkan firman-Nya diutus menjadi manusia itulah Yesus. Terus karena dia berasal dari Allah disebutlah dia anak Allah. Dan kepada Yesuslah Allah memberikan segala kehendaknya untuk menyelamatkan. Jadi Tritunggal itu artinya Allah yang Esa kekal bersama firman dan rohnya. Firman-Nya diutus menjadi manusia, Yesus Kristus. Rohnya
mendiami kehidupan orang percaya. Itulah Roh Kudus. Jadi inilah pemahaman Tritunggal dalam konsep Kristen. Kalau kalian pahami Tritunggal itu 3 Allah, kami katakan itu kolok itu semua. Kolok. Habis Ya. waktunya, silakan tim dari Muslim. Kolok. Oke, siapa dulu nih? Slayer apa nih? Doni. Oke, terima kasih Bang Erben. Sekarang ini ya, poinnya begini sebenarnya Tante Uti. Tante Uti mau jadi Kristen sampai mati pun nggak ada masalah sama saya sebenarnya. Doktrin Tante silahkan imani. Lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Aslinya agama Tante silahkan Tante imani, Bang Erben pun begitu. Sebenarnya saya juga nggak peduli Tante mau sampai mati Kristen, nggak peduli. Jadi jangan menggiring opini, saya memaksakan pemahaman saya kepada Tante satu. Yang kedua, kenapa saya harus memahami ketuhanan Tritunggal yang jelimet gitu, sementara saya adalah seorang Muslim. Saya tidak mungkin menerima apapun yang kalian sampaikan, sementara saya menggunakan akal sehat untuk memahami ketuhanan. Satu, ketika Tuhan saya katakan dia satu, artinya dia satu, nggak perlu dia katakan dia satu, tiba-tiba dia merubah firman-Nya menjadi Tuhan, kemudian dia mengingkari perkataannya, dia bilang pertama dia satu, akulah satu-satunya Tuhan, tiba-tiba di zaman yang lain dia menjadikan firman-Nya Tuhan, menjadikan rohnya juga Tuhan bicara dengan dia, artinya dia sendiri mengingkari perkataannya. Nah, saya tidak bisa terima itu. Sebagai orang yang berakal sehat, saya tidak akan menerima Tuhan yang mengingkari perkataan dirinya sendiri. Di awal dia katakan nih, Yesaya 4:6-9, akulah satu-satunya Tuhan. Banyak ayat di Perjanjian Lama dia katakan dia satu. Bahkan ya, ini satu ayat yang harus saya kasihkan kepada kalian, bahwa Tuhan itu di dalam kitab Mazmur, bahkan dia bukan cuma satu, tapi dinyatakan bahwa dia itu sendiri. Nah, dia katakan dia sendiri. Tiba-tiba kalian menyatakan Tuhan itu ada Roh Kudus, kemudian ada siapa? Ada anaknya gitu. Bentar, saya ambilkan ayatnya dulu. Bentar, sabar. Bentar. Ini. Nah, saya lupa nih nyimpan ayatnya di mana nih. Nah, di Mazmur 86 ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Jadi di kitab kalian Tuhan itu cuma sendirian di Perjanjian Lama gitu. Tiba-tiba di zaman Herodes dia punya 3 pribadi, ada rohnya, kemudian ada anaknya atau firman-Nya yang menjelma. Kan kalau memang Tritunggal ini adalah konsep dari awal Tuhan itu ada, di mana diajarkan di Perjanjian Lama. Tadi ayat yang tentang Yesus menyatakan diri Tuhan udah nggak ada jawabannya, Tante Uti ya, dikonfirmasi. Yang kedua, ayat menyatakan Tritunggal itu diajarkan para nabi. Kalau memang Tritunggal itu penting sebagai konsep ketuhanan, di mana Musa mengajarkan Tritunggal, di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan Tritunggal. Oke, silakan lanjut Kores. Ya, ini mesti dikasih Maleakhi 3 ayat 6 dulu kali. Dalam Maleakhi 3 ayat 6, kita bisa lihat ya. Ini bentar. Ini dikatakan Tuhan itu nggak berubah. Jadi segala sesuatunya itu tetap. Itulah Maha Kuasa gitu. Kalau berubah berarti nggak kuasa. Karena harus membentuk dirinya sendiri untuk sesuai dengan dimensi. Yang kayak gitu nggak kuasa. Itulah kenapa Tuhan berbicara begini. Tadi lihat ya. Maleakhi 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Sekarang kalau ada Tuhan jadi manusia, itu perubahan namanya. Gitu loh. Tuhan tuh nggak berubah. Ini mesti Putih, dipahami. bisa saya duluan ya? Jangan maksa-maksa bahwa firman-Nya berubah, pendengarannya berubah, penglihatannya berubah, apalagi menjadi sesuatu manusia yang bisa pipis, kemudian dipentung-pentung. Jadi jangan dipaksain kayak gitu. Maleakhi 3 ayat 6 ya, diingat-ingat. Tetap aja selayarnya apa? Selayar? Saya dulu aja deh Pak Erben. Sebentar. Saya lupa. Ya udah. Berapa menit lagi? Saya lupa. Jadi gitu ya, Bro Erben dan Bu Uti, Tuhan tidak berubah. Saya tambahin, saya tambahin. Ya, boleh. Bahwa Tuhan itu di dalam Perjanjian Lama minta disembah ya. Jadi bukan Tuhan umat Islam aja yang minta disembah. Cuman Yesus aja yang minta disembah. Berarti dia bukan Tuhan. Silakan. Ya. Nah, sekarang saya ya. Nah, ini Rifa ya, dia saya kadang kepengen gitu Rifa tuh mengupas ayat Qur'annya itu sampai tuntas, menunjukkan kepada saya betapa Tuhannya itu hebat, betapa Tuhannya itu ada gitu. Jadi dengan bangga menunjukkan. Enggak seperti saya kepengen gitu loh, supaya kamu tuh seperti saya menjelaskan Tuhan saya itu dengan berani, dengan lantang dan dengan bangga. Kalau kamu kan nggak bisa, kamu caranya kan terus aja menyerang kekristenan. Yang penting Tuhan kamu bukan Tuhan, nggak masa bodoh dengan Tuhan saya. Apakah Tuhan saya itu Tuhan beneran atau tidak? Yang penting Tuhan kamu bukan Tuhan. Tetapi maaf
maaf juga Rifa, kamu menggunakan ayat-ayat yang saya bilang asal comotologi, cocokologi gitu loh. Kamu mengatakan di dalam Yesaya 46 ayat 9, di dalam Yesaya 43 di situ dikatakan dengan jelas ya. Ini Yesaya ini nggak bisa kamu asal comot aja. Pernyataan Yesaya itu bilang apa di situ? Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Juru selamat itu artinya yang memberikan keselamatan. Keselamatan hanya pada Dia sajalah ya. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Nah itu dia. Dikatakan sudah dikasih tahu, dia akan memberikan manusia sebagai ganti nyawa kami. Menebus kami dengan manusia. Kalau ada ayatnya kenapa kamu pura-pura enggak tahu gitu loh. Lalu di situ dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Nah ini dia. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab apabila kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Oke? Dia itu adalah Elohim yang disebut oleh Elohim sendiri. Dia menyebut dirinya Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada Allah lagi. Ini ayat yang merupakan plesetan kamu. Bangga banget, petantang-petenteng dengan ayat ini, tapi mempermalukan dirimu sendiri. Ya, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk itu maksudnya apa? Sebelum Dia tidak ada yang penebus dan juru selamat. Sebelum sesudah Dia tidak ada lagi yang penebus dan juru selamat. Penebus dan juru selamat itu diceritakan oleh Yesaya. Cara Dia menebus itu bagaimana? Dengan mati dan menjadi korban penebus salah. Baca semua itu ayat ini ya, ayat Yesaya, baru kamu tidak salah gitu loh. Lalu di dalam Maleakhi 3 ayat 6 itu, Tuhan tidak berubah Kasih apa? Pak Erben waktu. Tidak berubah dalam ketetapannya, ketetapan dalam membayar perpuluhan, itu konteksnya. Nggak nyambung jadi kalian ya. Silakan Pak Erben. Jadi gini ya, tadi yang ditunjukkan selayar itu, coba tunjukkan dulu selayar, biar saya cari kalian malam ini. Tunjukkan dulu ayatnya tadi. Tunjukkan dulu bro. Di situ kan Udah, kata bacain aja, udah nggak usah ini, bacain aja. Bu. Ya, kata bacain Tuhan aja. di situ, kata Tuhan di situ kan huruf besar. Itu Iya. diterjemahkan dari kata Yahweh bro. Ya. Iya. Jadi Tuhan huruf besar semua dalam konteks PL. Beda artinya dengan kata Tuhan, hanya huruf besar dalam konteks PB. Nah, ini banyak orang Muslim tidak mengerti sehingga seringkali menjadi salah kaprah di situ. Jadi Tuhan di sini ini berbicara Yahweh. Yahweh itu tidak berubah. Tetapi Yesus itu adalah firman-Nya Yahweh. Menjadi Tuhan, tapi Tuhan di situ kurios. Makanya PL bahasa Ibrani, PB bahasa Yunani apa? PB bahasa Yunani, PL bahasa Ibrani. Di situ yang harus dipahami. Oke.